Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugi ya, selaku dosen pembimbing mata kuliah Fisika Matematika 3 kelas B1 dan seluruh teman-teman atau viewer di YouTube Anggun Zipa Anindya kali ini. Jadi izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggun Zipa Anindya dengan NIM 082111333004. Jadi di sini saya akan dalam video ini saya akan menjelaskan dari 3 soal yang saya dapat di mata kuliah Fisika Matematika 3 dan video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester Fisika Matematika 3 seperti itu. Sebelumnya saya searching terlebih dahulu untuk soal yang pertama gitu kan. Jadi di soal yang pertama ini uh, kita berbicara tentang kalkulus variasi gitu kan ya, di mana dalam soal kita disuruh membayangkan bahwasanya kita uh, buat persamaan gitu kan ya, yang mana membentuk roller coaster seperti itu, yang mana persamaannya itu memuat angka atau digit yang sesuai dengan tanggal atau bulan atau tahun kelahiran ibu kita seperti itu. Nah, di sini berbicara tentang kalkulus variasi ya, sebenarnya apa sih fungsinya gitu kan. Secara sederhana sendiri, kalkulus variasi ini fungsinya untuk melinearkan sebuah persamaan gitu kan. Ketika kita punya fungsi kuadratik atau fungsi eksponensial, nah kita punya yang namanya persamaan kalkulus variasi ini, yaitu untuk melinearkan seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan dari kalkulus variasi ya, sepemahaman saya bahwasanya di sini seperti halnya hukum Stenius, ketika ada cahaya datang maka ada yang dipantulkan seperti itu gitu kan. Nah, di sini saya menggunakan prinsip Pythagoras ya tentunya. Jadi sebuah persamaan itu kita tarik garis lurus ya, seperti halnya linear gitu kan. Nah, di situ dianggapnya di sini adalah L gitu kan. Nah, di sini ada A dan juga B gitu kan. Di sini seperti halnya sederhananya kita menggunakan rumus Pythagoras gitu kan, di mana L adalah A sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan persamaan Lagrangian gitu kan, sebagaimana kita tahu bahwasanya Lagrangian itu sendiri adalah T min V seperti itu. Nah, T min V sama dengan 0 gitu kan. Nah, di sini kita turunkan ya DL per DA ini. Jadi tadi persamaannya tadi kita turunkan terhadap DA sehingga kita dapatkan hasilnya. Bahasanya pertama adalah D kalikan A kuadrat plus B kuadrat kalikan setengah per DA gitu kan. Lalu kita dapatkan hasilnya misal A per A kuadrat plus B kuadrat pangkat setengah. Atau di sini jika misalkan X per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah sama dengan 0 seperti itu. Ini kita dapatkan persamaan satu gitu. Nah, sesuai dengan persamaan Lagrangian gitu kan ya, bahwasanya D per dx do F per do Y aksen min do F per do Y sama dengan 0 gitu kan. Jadi di sini saya dapatkan ya dari persamaan Lagrangian itu, lalu di sini kita masukkan gitu kan ya tadi persamaan yang kita dapat dari yang ini tadi ya gitu kan, kita turunkan terhadap DA tadi gitu. Lalu kita masukkan ya seperti halnya itu, lalu kita manipulasi di sini 1 plus D kuadrat plus DX kuadrat gitu kan. Lalu kita dapatkan hasil akar 1 plus D kuadrat plus DX kuadrat DX gitu, sehingga DX-nya keluar dari akar untuk mempermudah kita. Nah, di sini bisa kita misalkan ketika dy kuadrat per dx kuadrat, maka bisa kita sebut itu adalah y aksen kuadrat gitu kan. Lalu akarnya kita jadikan menjadi pangkat setengah gitu kan. Lalu di sini kita misalkan sebuah konstanta, misalnya di sini adalah f gitu, misal 1 plus y aksen kuadrat pangkat setengah, ini kita misalkan f seperti itu. Nah, selanjutnya ya tadi nyambung di persamaan Lagrangian juga gitu kan ya, bahwasanya d per dx do f per do y aksen min do f per do y sama dengan 0 gitu kan. Ya udah kita masukin si f tadi gitu kan, sehingga kita dapatkan hasilnya kan. Nah, di sini eh, bisa kita turunin ya langsung ke hasilnya aja. Jadi di sini ada d per dx y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat. Nah, di sini kalau kita bisa kita lihat ya, bahwasanya d per dx kalikan sesuatu yang hasilnya 0, maka yang tidak lain dan tidak bukan adalah y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat, itu adalah sebuah konstanta. Nah, di situ kita misalkan ya, jika misalkan dengan B, dengan B aksen per akar kuadrat, akar 1 plus B aksen kuadrat itu sama dengan sebuah konstanta gitu kan. Nah, di sini jika mau misalkan nih, cuma mau misalkan saja, ketika kita punya sebuah fungsi, misal nih, fungsi kita adalah sin X gitu kan. Nah, di sini kita menemukan sebuah persamaan yang menurut saya di kalkulus variasi ini sangat-sangat memudahkan kita untuk menghitung di T-nya seperti itu. Misal D per dt sin X gitu kan. Nah, itu sama dengan sebuah konstanta. Nah,
Langsung kita integralkan D sin X, maka oke, dt-nya pindah ruas, maka integral MDT. Sehingga kita dapatkan sin X sama dengan MT plus C. Nah, MT sama dengan sin X min C, sehingga yang tidak lain dan tidak bukan adalah T sama dengan sin X min C per M. Seperti itu. Nah, disinilah kita yang butuhkan ya untuk persoalan nomor satu, kita harus tahu gitu kan ya, waktu tercepat dari titik A ke B itu yang mana dan waktu terlambat dari A ke B. Jadi di sini kita punya, seharusnya kita punya dua persamaan gitu kan, yang mana nanti untuk menentukan persamaan mana sih yang lebih cepat dan persamaan mana sih yang lebih lambat, seperti itu. Nah, mungkin ini ya tentang penjelasan sedikit pertama tentang soal nomor satu, di mana kita harus menentukan apakah fungsi itu lebih cepat waktunya untuk mencari T-nya lebih tepatnya, seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya langsung aja kita ke coding gitu kan ya, karena kita menggunakan Octave seiring berkembangnya teknologi ya, tentunya kita uh, tidak lagi menggunakan apa ya, sesuai kayak analitik secara perhitungan manual gitu kan, tapi di sini kita sudah di zilenial, jadi kita perlu yang namanya apa ya, aktif dan up to date terhadap perkembangan teknologi di saat ini, seperti itu. Oke, langsung aja ya, mungkin kita ke pas dulu ya, mungkin ini. Oke, jadi kita buat terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya izin share screen ya. Oke. Oke, sekarang udah terlihat ya di otaknya sendiri. Sekarang kita sama-sama mau membuat sebuah persamaan, dua persamaan ya sebelumnya. Oh ya, sebelumnya ini jika mau menampilkan ini dulu ya, Desmos ya, karena di sini kita harus tahu persamaannya ini seperti apa gitu kan nantinya. Oke, kita mulai dulu untuk di Desmosnya. Jadi kita punya dua persamaan, nantinya kita buktikan dulu dengan Desmos apakah bentuknya seperti apa, seperti itu. Ntar izin share screen ya. Oke. Nah, di sini udah ada Desmos ya yang nantinya berfungsi gitu kan untuk kita tahu persamaan garis kita seperti apa gitu kan. Jadi di sini yang pertama jika mau masukkan satu persamaan ya yang mungkin sudah siapkan terlebih dahulu. Jadi di sini ada samaan, ini kita buat ya 6 gitu kan. Ini kita kuadratkan, kita pangkatkan 5,2 seperti itu. Nah, eh, selanjutnya kita buat sebuah, oh sorry sorry, oh ini X ya, X per 6. Nih seperti ini. Jadi kita punya sebuah persamaan kayak gini gitu kan, yang kita perbesar nanti eh, hasilnya kayak seperti ini. Nah, kita kan disuruh menentukan dua dua ini ya, satunya lagi kita harus punya persamaan. Di sini kita jika menggunakan persamaan kuadrat deh. Sini ada X gitu kan, X min 1, mana satunya adalah bulan kelahiran Ibu Ziva. Lanjutnya kita angkatkan 2, lalu kita tambah dengan tahun kelahiran Ibu Ziva, tapi kita menggunakan kayak gini. Nah, oke, sehingga kita dapatkan sebuah grafik seperti ini, gitu kan, di mana kita lihat ya seakan-akan grafik merah ini lebih lengkung gitu kan daripada si grafik biru ini, seperti itu. Nah, sekarang kita cari tahu titiknya dia kan di sini misal nih katakanlah roller coaster. Nah, jika mereka berangkat di titik yang sama, maka kita bilang ini adalah titik pertama berangkatnya. Nah, ketika berangkatnya sama, gitu kan, pasti nanti juga titik
akhirnya juga sama gitu kan. Nah, di sini titik berangkatnya itu di X-nya itu adalah sama dengan 0,1621, sedangkan untuk titik akhirnya di 1 seperti itu. Jadi sama-sama berhenti di 1 ketika uh, ini antara dua grafik ini yang bersinggungan seperti itu. Nah, sehingga kita tahu gitu kan titik apa ya? Titik singgungnya itu di titik C1 dan juga si 0,161 seperti itu. Nah, selanjutnya langsung aja ke coding ya, mungkin izin share dulu, kita ke coding. Sorry. Oke, jadi kita ke coding untuk menggunakan Octave gitu ya. Jadi kita di sini menggunakan aplikasi Octave gitu kan. Di sini eh ya display dulu ya. Ini UAS matematika juga, UAS fisika matematika 3 kelas B1 gitu kan. Misal oke, B1. Ya, selanjutnya mungkin ya biar tampilannya bagus aja sih. Tapi nggak apa-apa, kita gunain ini. Nah, ini. Oke, oke. Selanjutnya oke, display untuk selanjutnya ya. Nama Unjiva Anindya kan, terus NIM 82113334 kan. Ini oke, kalau kita ini copy lagi biar terlihat rapi ya nantinya. Oke, eh, selanjutnya untuk soal luas nomor 1 ya. Soal luas nomor 1 ini kita disuruh mencari ini ya, persamaan kelangsungan ini menghasilkan waktu tercepat atau enggak seperti itu ya. Ini 1 mencari apakah persamaan kelangsungan menghasilkan waktu tercepat, kan? Oke, selanjutnya kita copy lagi berbagus, kan? Terus selanjutnya, oke, di sini Ziva punya persamaan tadi gitu kan yang menggunakan kalkulus variasi, sehingga dari persamaan yang tadi masukkan ke dalam Desmos tadi, itu Ziva masukkan ke dalam codingan ini seperti itu. Pertama X gitu kan, di sini input gitu kan, masukkan di sini Ziva gunain ini ya, bulan. Jadi pertama adalah bulan kelahiran ibu ya gitu kan. Lalu variabel selanjutnya ada C gitu kan. C di sini adalah sebagai ini ya, jadi udah Ziva turunkan terlebih dahulu tadi. Ini C-nya sebagai tanggal kelahiran. Nah, ini ya. Oke. So, selanjutnya ada M ya. Sini ada 3 variabel yang bisa divariasikan sebelum masuk ke persamaannya gitu kan. Oke. Masukkan relatif ya, berarti digit terakhir kelahiran Wanda. Misalnya.
Oke. Nah, ini persamaan yang pertama ya, T1. Nanti kita mencari T1-nya itu seperti apa. Jadi T1-nya ini gunain persamaan Gx min 1 yang tadi ya. Min 1 kita kuadratkan, gitu kan. Kita kuadratkan eh, seperti tadi ya. 0,000 tadi berapa ya? Oh ya, 79. Lalu ini, oke. Nah, plus C per M. Nah, ini hasil penurunan menggunakan persamaan kalkulus variasi yang sangat-sangat luar biasa yang saya temukan di referensi YouTube seperti itu. T2-nya kita gunakan persamaan tadi yang atas itu tadi ya, yang membentuk kayak persamaan Euler 0,8 lalu tambah X gitu kan, X bagi 0,6 dan tutup kurung pangkat ya 5 lalu 5,2 ya 5,2 lalu kita tambahkan dengan C eh, per M seperti itu. Kita tutup lalu kita bagi dengan M seperti itu. Ya. Selanjutnya if gitu kan, if T1 persamaan yang pertama eh ini ya dari T2 gitu kan, maka display gitu kan kita tampilkan eh dari angka yang Anda masukkan. Ternyata kelengkungan ini menghasilkan waktu terlambat gitu kan. Kalau besar T1-nya maka dia terlambat gitu kan, terlambat dari A ke B. Tuh. Else karena selain itu gitu kan, else-nya maka display eh, kan ternyata kelengkungan ini menghasilkan waktu tercepat gitu kan dari A ke B gitu. Oke. Selanjutnya mungkin kita N ya. Kita dulu kan oke N. Kita coba dulu ya apakah jalan atau enggak gitu kan. Oke, kita lihat UAS nomor 1. Ternyata nggak error ya. Jadi bulan kelahiran. Misal nih kita nyoba-nyoba. Nah, di sini titik pentingnya ya. Jadi dari persamaan yang kita gabungkan gitu kan yang menggunakan Desmos tadi itu kita bisa menemukan x apa ya garis yang benar-benar titik temu yaitu di satu tadi gitu kan. Misal di sini kita memasukkan jadi tujuannya Ziva di sini adalah yang tercepat itu adalah kelahirannya dari satu gitu kan. Di x-nya sih sama dengan satu gitu kan. Jadi misal kita masukkan 5 gitu kan dengan misal 10 gitu kan. Lalu digit terakhir misal 9 gitu kan. Nah, ternyata dia adalah menghasilkan waktu terlambat gitu kan. Oke, beda lagi. Kita coba ya. Kita coba. Bentar. Ini biar nggak tampil aja. Terus, jadi kita run lagi. Maka, mungkin kita clear dulu ya. Clear biar nggak. CLC.
Daftaran rata outline 8. Oke. Oke. 1 ya. Jadi yang dihasilkan nanti apakah dia tercepat karena tadi di titik 1 dia benar-benar selesai, roller coasternya selesai seperti itu. 1 dengan yang sama gitu kan tadi 10 gitu kan. Terus misal 5 gitu kan. Nah, dia menghasilkan waktu tercepat seperti itu. Ya, lagi kita coba ya di atasnya 1 gitu kan, misal 100 gitu atau di bawahnya, oke di bawahnya ya 0,5 gitu kan, sama-sama 10 plus 5 ternyata dia adalah waktu terlambat gitu. Jadi di sini bisa kita tahu bahwasanya di waktu tercepat itu maka X-nya itu sama dengan 1 seperti itu. Oke, mungkin demikian ya dari penjelasan nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan nomor 2 gitu kan. Di nomor 2 ini kita menurunkan persamaan Euler gitu kan. Jadi perintahnya kita suruh menurunkan persamaan Euler dan dihubungkan dengan dunia fisika seperti itu gitu kan. Sebelumnya kita eh searching dulu ya. Oke. Oke, karena udah terlihat ya. Jadi di sini penurunan persamaan Euler kita dapatkan ya pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X gitu kan. Nah, di sini tentunya dalam menggunakan ekspansi Dirac-Taylor yaitu untuk fungsi eksponensial, kosinus dan juga sinus seperti itu. Langkah pertama tadi kita mengekspansi Dirac-Taylor untuk fungsi eksponensial. Pangkat X sama dengan 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mengganti X-nya itu dengan IX dalam ekspansi Dirac eksponensial. Nah, IX gitu kan, plus 1 plus IX, ya pokoknya X-nya itu semua diganti menjadi IX seperti itu. Nah, selanjutnya kita pisahkan gitu kan suku-sukunya, yaitu berdasarkan bagian real dan imajinernya. Nah, misal pangkat IX gitu kan, sama dengan 1 min X pangkat 2. Nah, jadi yang genap kita taruh di pertama, terus yang hasil kita di kedua misal. Nah, selanjutnya kita perhatikan gitu kan bahwasanya suku-suku yang pertama itu suku kurung yang pertama itu adalah ekspansi Dirac-Taylor untuk fungsi kosinus. Nah, untuk fungsi yang kedua itu adalah untuk ekspansi Dirac-Taylor untuk fungsi sinus gitu kan. Nah, ini lalu kita bisa tahu bahwasanya IX itu bisa kita tulis atau pembuktiannya kalau menggunakan rumus ini yaitu cos X plus I sin X seperti itu. Nah, mungkin langsung aja kita ke codingnya gitu kan karena kita nyoba-nyoba juga kan ya tentang Euler ini gitu kan. Jadi tetap pakai yang pertama tadi. Jadi kita pakai lagi, kita buat codingan baru gitu kan. Kita buat codingan baru. In share screen. Oke. Oke, jadi kita buat codingan baru yang pertama ini nih. Oke. Kemudian kita kopas saja identitasnya. Nggak usah identitas, kita langsung aja mungkin ke codingnya. Misal ini kita mau ini ya nyari penurunan persamaan Euler. Fungsinya seperti apa sih gitu kan? Misal fungsinya adalah yang pertama tentunya kita harus menentukan nilai sudut X dalam radian gitu kan. Oke. Selanjutnya kita tahu X itu sama dengan pi per 4 gitu kan, pi per 4. Oke. Selanjutnya langkah selanjutnya kita menghitung hasil dari E pangkat IX gitu kan. Euler kita namanya Euler result gitu kan ya karena kita nanti hasilnya gitu kan kita pengen tahu hasilnya kita adalah dalam menggunakan rumus X kita dalam X oktav itu seperti ini. Nah I gitu kan
I kalikan X seperti itu. Jadi koma, berarti nggak usah ini. Angka selanjutnya gitu kan, kita menghitung hasil cos X gitu kan, dan sin X seperti itu. Nah, cos result gitu kan, cos result itu kita dapatkan cos kalikan X gitu kan. Oke. Dan X koma sin underscore result itu sama dengan sin X gitu kan. Lalu selangkah selanjutnya gitu kan, kita menampilkan hasil perhitungan gitu kan, dis gitu kan, kita tampilkan dis. Oke, pakai ini. Oh enggak, bentar, sorry. Pangkat IX gitu kan. Pangkat IX. Oke, kita tulis kurung ya, biar tahu bedanya. IX itu eh, sama dengan menampilkan ya. Oke, nom 2 STR real Euler result, koma, ya kan, ini kan koma, T atas plus itu kan, plus I, sorry, kan I ya, kalikan I, T lagi, koma, num 2 STR imag Eulernya result gitu kan, untuk kurang lagi T koma gitu kan. Lalu display juga lagi kita tampilkan cosnya, cos X gitu kan. Lalu sorry catat ya, num 2 STR cos result seperti itu. Result, oke, koma, display. Oh sorry, yang terakhir ya sin X, sorry, sama ya, nya 2 STR, oh sorry 2 STR sin result. Oke, top, tutup. Oke, sekarang kita coba apakah dia menghasilkan sesuatu. Sebelum kita kupas dulu ya. Enggak, sorry. Sorry. Oke, kita taruh di sini tadi. Oke, gitu kan. Oke, sekarang kita coba run. Apakah dia mau download ke UAS nomor 2. Oke. STR ya. Nom 2 STR ya. Sorry.
ternyata kita tahu ya hasilnya menggunakan persamaan yang udah di-coding tadi seperti itu. Oke, selanjutnya ya mungkin ke soal nomor 3 kan. Di soal nomor 3, bentar, saya share screen lagi. Oh ya, untuk persamaan Euler tadi ya, penjelasan sedikit mungkin tentang persamaan Euler di bidang fisika gitu kan ya. Jadi persamaan Euler itu bisa kalau dihubungin sering merujuk ke apa ya, persamaan Euler dalam mekanika fluida gitu kan, atau persamaan Euler dalam mekanika klasik gitu kan, dan tidak memiliki viskositas gitu kan. Nah, misal selanjutnya ada yang pertama, ada persamaan Euler dalam mekanika fluida misalnya. Dalam mekanika fluida tentunya persamaan Euler ini menggambarkan gerakan fluida yang ideal dan tidak memiliki viskositas seperti itu. Nah, persamaan ini biasanya diperoleh dari hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan momentum. Nah, persamaan Euler dalam 3 dimensi ada hukum kekekalan massa gitu kan. Terus ada juga hukum kekekalan momentum. Oke. Nah, selanjutnya kalau persamaan Euler dalam mekanika klasik ini biasanya digunakan untuk menggambarkan gerakan partikel atau sistem partikel dalam medan gaya konservatif. Nah, persamaan ini diperoleh dari prinsip tindakan terkecil atau prinsip Hamilton atau ya prinsip Hamilton seperti itu. Jadi ada 2 prinsip Hamilton dan yang kedua adalah persamaan Euler-Lagrange gitu Pak. Jadi nah kita ketahui bahwasanya L adalah sama dengan T min V. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3 ya. Jadi soal nomor 3 ini, oke, oke, karena di sini kita soal dari teman Ziva sendiri, itu kan Ziva mendapatkan di sini diketahui sistem massa pegas di bawah ini. Bila gerakan massa M1 dan M2 secara vertikal dibatasi, maka paling sedikit dibutuhkan satu koordinat xt guna menentukan kedudukan massa pada berbagai waktu. Berarti sistem membutuhkan 2 buah koordinat bersama-sama untuk menentukan kedudukan massa. Sistem ini adalah sistem 2 derajat kebebasan. Jadi di sini kita menggunakan persamaan umum Lagrange di mana dia per dt do t atau energi kinetik diturunkan terhadap do Q1 plus ini adalah ED-nya, energi terbuangnya per do per ED per do Q. I gitu kan, do V per do Q plus do V per do Q1 sama dengan QI gitu kan. Karena ED adalah energi terbuang sistem akibat kerja redaman. Nah, yang kedua adalah gaya luar yang bekerja pada sistem atau eksitasi. Nah, kita disuruh menentukan gerakan massa sistem pegasnya. Nah, di sini Ziva sudah menyelesaikan ya terkait soal ini. Tentunya dalam sistem massa ini bisa kita lihat sendiri ya. Jadi geraknya seperti apa? Di sini ada 3 pegas dan 2 massa gitu kan. Nah, di sini persamaan di atas kita menunjukkan bahwasanya energi T itu adalah energi kinetik akibat gerakan massa. Sedangkan V adalah energi potensial pegas yang diakibatkan oleh kerja pegas gitu kan. Sedangkan ED itu adalah energi terbuang sistem akibat kerja redaman. Nah, dalam kasus ini ED-nya itu nanti adalah 0. Nah, I1 adalah gaya luar yang bekerja pada sistem atau eksitasi pada kasus ini I1 juga bernilai 0. Jadi di sini Ziva udah menurunkan gitu kan, di gambar 1 ada 2 derajat kebebasan sehingga persamaan umumnya dibentuk menjadi 2 yaitu penurunan terhadap U1 terus yang kedua adalah terhadap U2. Yang pertama, oke kita turunkan terhadap U1 D per dt do T per do U1 dot gitu kan min do T per do U1 plus do V per do U1 sama dengan 0. Nah, dengan kita juga energi kinetik energi kinetiknya kita dapatkan T sama dengan setengah MU dot 1 U1 dot kuadrat plus setengah MU2 dot kuadrat karena ada 2 benda seperti itu. Nah, di sini untuk energi potensialnya sendiri adalah setengah K U1 kuadrat plus setengah K kalikan U1 min U2 kuadrat plus setengah KU2 kuadrat. Artinya kita turunkan langsung aja kita turunkan persamaan 17 18 gitu kan kita substitusi oke kita dapatkan M kalikan U double dot 1 plus KU1 plus KU1 min U2 itu sama dengan 0 dan yang kedua ada itu kita sederhanain jadi MU double dot U1 double dot plus 2KU1 plus KU2 itu sama dengan 0 sehingga kita substitusikan gitu kan ke dalam ini kita masukkan ke dalam sini sehingga kita dapatkan persamaan 19. Nah, persamaan 19 dan 20. Nah, persamaan ini adalah persamaan gerak sistem pegas pada gambar 1. Jadi kita menggunakan tadi ya penurunan tentunya dalam Lagrangian juga kita perlu tentunya T sama V gitu kan.
Dengan menganggap gerakan adalah periodik dan terdiri dari gerakan harmonis dari berbagai amplitudo dan frekuensi. Nah, jika dimisalkan massa benda pada gambar 1 adalah 10 kilo dan konstanta bekasnya itu 30 Newton per meter, maka kita bisa mengambil suatu contoh. Misal persamaannya adalah A sin omega T plus C. Nah, dari persamaan 19 dan 20 tadi yang merupakan persamaan gerak sistem bekasnya ya, kita dapat. Misal kita bisa memisalkan bahwasanya simpangan U1 sama dengan A cos omega T plus C. Bentar ya. Plus untuk U2-nya adalah B cos omega T plus C. Untuk kecepatannya kita turunkan ya, ternyata simpangan adalah turunan pertamanya gitu kan, lalu min A omega sin omega T plus C gitu kan, lalu untuk U2-nya sama, berarti turunannya min B omega sin omega T plus C. Nah, selanjutnya kita percepatan. Percepatan ini tentunya adalah turunan kedua, gitu kan. Lalu kita dapatkan hasil U1 double dot itu adalah min A omega kuadrat cos omega T plus C, gitu kan. Lalu untuk U2 double dotnya adalah min B omega kuadrat cos omega T plus C. Nah, kita dapatkan gitu kan, dari permisalan itu kita dapatkan persamaan 21 dan persamaan 22 gitu kan. Dari persamaan 21 dan 22 tadi kita jadikan satu dengan menggunakan matriks seperti itu. Jadi 2K min M omega kuadrat gitu kan. Min K 2K min M omega kuadrat kalikan AB sama dengan 0. Jadi kita bisa menentukan nilai A dan B jika determinannya nanti adalah bernilai 0 seperti itu. Nah, karena kita udah mencari ya determinan dari persamaan tadi menggunakan matriks, maka kita dapatkan persamaan 27, 28, dan 29. Tentunya yang pertama adalah 2K min M omega kuadrat kalikan 2K min M omega kuadrat min dalam kurung min K dikuadratkan, dan juga persamaan 28 dan juga persamaan 29. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai omeganya. Untuk nilai omeganya sendiri ada omega. Ini ya, pertama di persamaan 30 itu kita dapatkan, lalu kita dapatkan dari persamaan 27 kita dapatkan persamaan 30, dari persamaan 28 itu kita dapatkan persamaan 31, dan dari persamaan 29 kita dapatkan persamaan 32. Sehingga kita bisa tahu omega satunya gitu kan adalah K per M gitu kan ya, akar 30 per 10, sehingga kita dapatkan omega 1 akar 3 radian per sekon. Untuk omega 2 3 radian per sekon juga. Lalu untuk rasio amplitudonya A1 banding B1-nya sendiri kita hitung juga ya. Menggunakan itu lalu kita dapatkan 1. Atau kita bisa tulis intinya A1 banding B1 adalah 1, kalau A2 banding B2 ternyata mendapatkan nilai min 1. Lalu kita menyelesaikan penyelesaian umum persamaan gerak tadi, ada dua gerakan harmonis dengan frekuensi omega 1 dan omega 2, maka dengan demikian gerakan massa dinyatakan dengan sebagaimana berikut seperti itu ya, persamaan 39 dan 40. Nah, dari persamaan itu kita dapatkan ya. Jadi dari persamaan 35 dan 37 itu kita dapatkan A1 sama dengan B1. Sedangkan A2 itu adalah min B2. Sehingga persamaan 39 dan 40 itu kita sederhanakan menjadi persamaan 41 dan 42, yaitu untuk persamaan 41 U1T A1 cos akar 3T itu kan ya. Lalu keempat konstanta persamaan 41 dan juga 42 itu dievaluasi dengan 4 buah kondisi awal gitu kan. Untuk O1 0 sama dengan 1, 2 0 dan 0 0 gitu kan, 0, maka didapatkan untuk si 1 gelombang 1 itu sama dengan persamaan gelombang kedua seperti itu. Maka kita dapatkan tentunya ya, sehingga ya sudah kita dapatkan dari A1 plus A2, ketika A1 sama dengan A2 maka bisa menghasilkan ternyata dari persamaan yang segitu banyaknya tadi ya, kita dapatkan A1 ini dan juga A2-nya nilainya sama, yaitu setengah. Sehingga kita tahu gerakan massa sistem bekas pada gambar 1 adalah untuk U1 T adalah setengah cos akar 3T plus setengah plus cos 3T, dan untuk U2T kita dapatkan setengah cos akar 3T plus setengah plus cos 3T. Sehingga dari solusi ke 41 dan 42 tadi menginterpretasikan gitu kan, bahwa ada sistem pegas massa dengan 2 derajat kebebasan dengan berpengaruh dari gaya luar itu, osilasi itu tidak hanya ditentukan oleh frekuensi naturalnya atau frekuensi karakteristik, tapi juga ditentukan oleh frekuensi dari gaya luarnya, sehingga pengaruh frekuensi dari gaya luar dapat menyebabkan terjadinya resonansi sistem ini seperti itu. Oke,
selanjutnya mungkin ke coding ya. Jadi kita codingkan juga ke Octave, walaupun kita harus tahu sistem Pegasnya nanti seperti apa gitu kan. Ternyata nanti Ziva simpulkan gitu kan. Oke, di sini kita dapatkan ya. Ntar kita buat lagi. Oke, di sini kita punya function. Ya, function functionnya ada xdt gitu kan. Function dxdt terus oke mungkin sebenarnya oke sebenarnya ini ada dikit, jadi kita dapatkan gitu kan dari eh, persamaan ya, kita buktikan bahwasanya ketika gerakan sistem Pegas itu seperti apa bentuknya ketika kita plot dalam bentuk grafik seperti itu ya. Nah ini dari Ziva sendiri udah membuat codingannya, mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu ya codingannya seperti apa, lalu kita share screen. Nah, oke, dari codingan ini ya kita tahu gitu kan bahwasanya yang pertama kita membuat sebuah X1 dalam posisi M1, kecepatan M1, posisi M2, kecepatan 2. Lalu kita punya parameter sistem masa Pegas di mana di situ ada K1, K2, M1, M2, ED dan juga KI gitu kan. Dengan persamaannya sama bahwasanya energi kinetiknya, T-nya, V-nya, lalu coba kita plot gitu kan ke dalam grafik. Oke, ternyata kita dapatkan bahwasanya gerakan sistem Pegas itu ketika diplot dalam gerakan massa sistem Pegas itu ketika diplot dalam grafik adalah seperti ini. Itulah mengapa gitu kan ya, mungkin Jiva izin stop share terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini gitu kan Jiva ingin menyimpulkan gitu kan dari soal nomor 3 ya, tentunya telah dilakukan penyelesaian numerik persamaan model sistem osilasi gitu kan terhadap Pegas dengan 2 derajat kebebasan dengan metode Lagrange. Nah, persamaan Lagrange itu sangat baik ternyata digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah gerak. Nah, pada bagian ini diambil beberapa asumsi untuk sebagai parameter, yaitu K atau konstanta Pegas, M1 dan M2 massa beban. Nah, maka nantinya akan didapatkan hasil pendekatan numerik terhadap sistem osilasi dengan 2 derajat kebebasan tersebut dengan memasukkan nilai berupa konstanta Pegas dan massa. Maka kita akan mendapatkan persamaan gerak sebuah sistem dengan 2 derajat kebebasan. Nah, biasanya cara-cara yang dilakukan yang dipakai itu untuk mencari persamaan berdasarkan konfigurasi sistem. Lalu, energi kinetik T sebagai fungsi koordinat tersebut beserta turunannya terhadap waktu. Nah, jika sistem tersebut konservatif, maka dapat dicari energi potensial V sebagai fungsi koordinatnya. Atau gitu kan, jika sistem tersebut ternyata tidak konservatif gitu kan, maka apa ya? Jadi dapat dicari koordinat perampatan Kika gitu kan, atau koordinat umum gitu kan. Hingga persamaan diferensial gerak selanjutnya bisa dicari dengan menggunakan persamaan Lagrangian. Selain itu, ternyata dengan seiring berkembangnya teknologi, persamaan Lagrange juga kita bisa buktikan dengan menggunakan berbagai macam komputasi-komputasi yang bisa kita variasi, bisa kita telah bersama seperti itu. Mungkin untuk nomor 1 adalah tentang kalkulus variasi gitu kan, untuk nomor membuktikan juga waktu yang tercepat mana, waktu yang terlambat mana, gitu kan. Dan untuk yang nomor 2 adalah menurut persamaan Euler gitu kan. Dan yang ketiga tadi adalah menjawab gitu kan ya, bahwasanya kita mencari gerak sistem gerak massa suatu sistem Pegas seperti itu. Oke, mungkin dari Ziva hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah dan lupa. Ada yang lebih baik dari hasil, ya itu adalah proses. Saya Anggun Ziva Anindya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.